Salah satu ciri orang bertakwa kepada Allah, dia selalu memuji Allah. Kata Allah, kalau kamu ingin memuji aku, ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik alam semesta. Bagaimana cara berterima kasih kepadanya? Syukur tidak cukup hanya dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal. Ciri orang bertakwa adalah ketika dia sama saja, dia tetap soleh, dia tetap baik, dia tetap taat, dia tetap patuh dalam kesendirian, fi sirrihi, atau di depan banyak orang. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah selalu mengingatkan kepada kita agar kita bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah. Salah satu ciri orang bertakwa kepada Allah, dia selalu memuji Allah. Dia merasa dirinya milik Allah, dan dia sadar bahwa apa yang dia miliki dari Allah. Maka semua kelebihan yang dia dapatkan, dia sadar bahwa itu karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan sibuk memuji dirinya atau mencari pujian orang lain, tapi dia akan sibuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan kepada kita cara memujinya dalam pembukaan Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah. Kata Allah, kalau kamu ingin memuji aku, ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik alam semesta. Ini suatu keuntungan bagi kita. Kita diajarkan cara memuji Allah, cara berterima kasih kepada Allah, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bayangkan seandainya Allah tidak mengajarkan kita bagaimana cara memujinya, maka kita akan kebingungan bagaimana cara berterima kasih kepadanya. Seperti seorang, dia ingin berterima kasih kepada gurunya, kepada kiainya yang telah mengajarkan ilmu, kepada orang yang pernah berbuat baik kepadanya. Maka bermacam-macam. Ada yang memberikan hadiah, ada yang membawa makanan, ada yang memberikan uang, bermacam-macam. Dia bingung bagaimana cara membalas kebaikan orang tersebut. Tapi kepada Allah, kita tidak perlu bingung. Allah telah mengajarkan kepada kita cara kita berterima kasih, yaitu ucapkanlah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah untungnya kita kalau kita mengerti Al-Quran. Jadi dengan kita memahami kandungan Al-Quran,
kita akan tahu bagaimana cara kita mengagungkan Allah. Ini kewajiban kita. Yang paling awal, yang paling dasar dalam kita bersyukur kepada Allah yaitu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita buktikan bahwa kita mengagungkan Allah. Dengan apa? Dengan menggunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam ketaatan kepadanya. Kita diberi mata, kita digunakan untuk membaca Al-Quran. Kita gunakan untuk melihat yang Allah halalkan. Kita diberi tangan, kita gunakan untuk berbagi, membantu orang lain, menggandeng istri yang halal, membawa anak, menggendong anak yang menunjukkan kasih sayang kita. Kita diberi kaki, kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang halal, ke masjid, ke majlis taklim, ke tempat-tempat yang baik. Kita diberi lisan, kita gunakan untuk berbicara yang jujur, berzikir, membaca Al-Quran. Masya Allah. Ini syukur. Jadi syukur tidak cukup hanya dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan amal. Karenanya kewajiban utama seorang hamba dalam bertakwa kepada Allah adalah dia bersyukur. Karena itu orang yang tidak mau bersyukur, dia akan jatuh dalam kufur. Itulah rahasia mengapa Allah sandingkan kata kufur setelah kata syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Tapi kalau kamu kufur, kata Allah. Nah, di sini maknanya bahwa dia tidak mau memuji Allah, dia tidak mau berterima kasih kepada Allah, dia tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk ketaatan kepada Allah. Maka kata Allah, Allah bukan hanya akan mencabut nikmat tersebut, tetapi Allah telah menyiapkan azab yang pedih untuknya. Inna azabi lasyadid. Nah, inilah saudaraku rahimakumullah, rahasia syukur. Karena itu setiap khotib di hari Jumat pasti akan mengajak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain syukur, kita mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Isi salawat doa. Doa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diselamatkan. Apakah Rasulullah butuh doa? Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah SAW sudah jelas diampun dosanya. Tetapi mengapa kita sebagai umatnya diwajibkan baca salawat kepada Rasulullah SAW sampai-sampai ini menjadi rukun dalam ibadah sholat, yaitu membaca salawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Padahal sudah dapat jaminan dari Allah, jaminan ampunan dosa dan jaminan surga. Mengapa umatnya kok masih diwajibkan berselawat kepadanya? Sebetulnya yang butuh doa kita hanya cara supaya kita mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci untuk supaya kita didoain Rasulullah. Apa kata Nabi? Man shalla alayya salatan shallaitu alaihi asyra. Siapa yang membaca selawat kepadaku sekali saja, aku akan membaca selawat untuknya 10 kali. Karena itu di hari Jumat seperti ini, sahabatku semua rahmatullah, perbanyaklah baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk sunnah hari Jumat. Selain membaca surah Al-Kahfi, kita juga memperbanyak baca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk bagian daripada takwa. Nah, pesan pokok dalam khutbah hari Jumat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apakah tidak cukup iman? Iman butuh bukti, yaitu takwa. Karena itu setiap orang yang sudah mengaku beriman wajib membuktikan dia bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Yang sudah merasa beriman, buktikan kau bertakwa kepada Allah. Itu rahasia ajakan takwa. Takwa itu apa? Dalam bahasa Arab, takwa ini asal katanya sangat berkait erat dengan beberapa makna. Yang pertama dari kata ittaqa yattaqi. Artinya berhati-hati dari dosa. Makna kedua bisa berarti lindungi diri dari azab. Makanya ketika diajak bertakwa maksudnya adalah dia menghindari dosa dengan sungguh-sungguh. Karena itu para ulama ketika mendefinisikan takwa, mereka mengatakan antatasawat hasanatuhu fi sirrihi wa alaniyatihi. Ciri orang bertakwa adalah ketika dia sama saja, dia tetap soleh, dia tetap baik, dia tetap taat, dia tetap patuh dalam kesendirian fi sirrihi atau di depan banyak orang. Wa alaniyatihi. Itu takwa. Kalau dia nampak soleh di depan banyak orang, itu biasa. Tapi dia soleh ketika tidak ada orang, itu takwa. Perhatikan, itu makna pertama. Makna kedua adalah ini diambil dalam hadis. Nabi bersabda, ittaqin nar walau bisyaqqi tamr. Lindungi dirimu dari api neraka sekalipun dengan hanya bersedekah separuh kurma. Berarti makna takwa itu artinya melindungi diri, membentengi diri dari dosa, dari azab. Yang ketiga, kata takwa ini berkait erat dengan kata waqayaki. Artinya mencegah. Wiqayah.
Berarti sikap mencegah diri dari dosa sebelum jatuh dalam dosa itu termasuk bagian dari takwa. Itulah dahsyatnya bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa pilihan dari Allah, sehingga Allah memilih bahasa Arab ini menjadi bahasa Quran, dan juga Allah yang menentukan bahasa ini menjadi bahasa Rasulullah SAW. Sehingga kita sebagai umat akhir zaman, kita kebagian keberkahan bahasa ini. Dan semakin terasa indah kalau kita mengerti bahasa Arab ini, baik dalam dimensi ilmu nahwu, kita tahu mana objek mana subjek, ataupun dalam dimensi ilmu balaghah, bagaimana sastra bahasa Arab itu. Dan kita akan bisa merasakan indahnya Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan firman Allah. Tidak ada kata-kata yang lebih sempurna daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin lembut perasaan seorang hamba dengan menguasai bahasa Arab, dan semakin dia mengerti ilmu alat, yaitu ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu badi, maka dia akan merasakan indahnya Al-Quran. Dan dari situlah kemudian jiwa itu menjadi hidup. Saudaraku Allah, bisa terbayang sekarang mengapa imannya para sahabat, kata Nabi, mengapa imannya para sahabat dan amalnya para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan iman kita dan amal kita. Sampai kata Nabi, "Lau anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaba." Seandainya di antara kamu ada yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, lan tasila ila muddi ahadihim wala nasifahu, itu pun tidak akan pernah mencapai segenggam dari pahala yang didapat oleh para sahabat, atau separuh genggaman pun nggak nyampe. Kenapa? Karena level pemahaman yang begitu dalam ketika mereka memahami teks Quran dan teks hadis, itu akan membantu level keimanan seorang hamba, dan di saat yang sama akan membantu level keikhlasan seorang hamba. Karena itu Nabi bersabda, khairul quruni qarni, paling sosial media tidak. Apakah mereka punya pesawat terbang? Tidak. Tapi kenapa kok Nabi memberikan suatu penegasan bahwa mereka terbaik di antara generasi umat ini? Ternyata kita paham sekarang. Dari level kemampuan mereka berbahasa Arab yang begitu fasih, dan mereka sedang berada di puncak kefasihan bahasa Arab ketika itu, maka itu akan menentukan level keikhlasan, level keimanan, dan level kekuatan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, mereka dalam mentaati Allah tidak pernah hitung-hitungan. Ketika ditanya oleh Nabi, siapa yang hari ini berinfak? Abu Bakar langsung angkat tangan, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Berapa Abu Bakar? Kulla mali, semua hartaku. Masya Allah. Mana akhir? Siapa lagi? Kata Nabi, ana ya Rasulullah. Umar berdiri. Kam ya Umar? Berapa Umar? Nisfa mali, separuh hartaku. Man akhir? Siapa lagi? Utsman berdiri. Ana ya Rasulullah, aku wahai Rasul. Kam ya Utsman? Utsman kaya raya. Sekalipun Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, tapi banyaknya harta Utsman lebih banyak daripada harta Abu Bakar Siddiq. Apa kata Utsman? Mi'atu naqah, aku berinfak 100 unta. 100 unta itu sama dengan 4 miliar sekarang. Jadi harta terbaik, harta yang paling dibanggakan oleh orang Arab, 100 unta.
Jadi level mereka dalam mentaati Allah tidak ada pakai hitungan lagi. Utsman sekalipun berinfak radhiyallahu anhu 100 unta. Setiap malam Utsman, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Kitab Adab Hamalatul Quran, Utsman setiap malam khatam Quran. Setiap malam. Perhatikan. Level ketaatannya sudah sampai di level sami'na wa ta'na. Sudah merasa indah bersama Allah. Dari mana itu? Dari kemampuan berbahasa Arab yang mereka miliki. Sehingga itu membantu level keimanan dan level keikhlasan. Itulah rahasia takwa. Dan semoga kita diberi keindahan bersama Al-Quran, keindahan menikmati Al-Quran, keindahan memahami Al-Quran, sehingga kita benar-benar bisa menjaga iman yang sudah ada dalam diri kita, dan kita menjadi hamba Allah yang sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim du'afa, dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah, dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim du'afa penghafal Al-Quran di pesantren Fadlul Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.